Jarang-jarang, genre skifi menawarkan kisah yang segar sekaligus menghibur semacam ini. It's What's Inside adalah film skifi thriller rilisan Netflix terbaru yang digarap dan ditulis naskahnya oleh Greg Jardin. Film ini dibintangi beberapa nama muda, antara lain Brittany O'Grady, James Morosini, Gavin Letterwood, Nina Blomgarden, Alicia Debnam-Carey, Reyna Hardesty, Devon Terrell, David W. Thompson, serta Madison Davenport. So, inovasi skifi apa yang ada dalam kisahnya? Pasangan muda Shelby dan Cyrus berkumpul dalam pesta pranikah rekan mereka, Reuben yang akan menikah, bersama beberapa sahabat mereka, Dennis, Maya, Nikki, serta Brooke. Siapa sangka, Forbes, rekan lama mereka yang punya masalah di masa lalu turut datang. Forbes membawa sebuah koper misterius yang rupanya berisi sebuah alat yang mampu memindah pikiran dan tubuh. Semuanya terusik dan permainan pun dimulai. Jiwa dan pikiran mereka pindah ke tubuh rekan mereka yang lain secara acak. Mereka pun harus menebak siapa yang ada di balik tubuh masing-masing. Dari ringkasan plot di atas, telah tampak premisnya yang amat menarik. Kesampingkan logika akal sehat karena tentu mustahil sebuah alat atau teknologi mampu memindah tubuh dan pikiran dengan begitu mudahnya. Film skifi berkelas macam Inception garapan Nolan pun harus menjelaskan begitu rupa dengan rumit dan kompleks agar terlihat make sense. It's What's Inside memang bukan kisah skifi yang mengarah ke sana, melainkan sebuah gagasan tentang hidup menjadi orang lain. Sebuah topik hangat sejalan dengan perkembangan medsos yang makin menggila, dan memberi efek yang luar biasa bagi mental generasi muda. Bayangkan jika pikiran kita berada di dalam tubuh rekan kita yang lebih populer. Atau secara fisik lebih cantik atau tampan, atau lebih kaya? Bukankah ini amat menggelitik? Ini yang terjadi dalam kisahnya. Plotnya menjadi observasi kecil dan studi manusia yang melihat respon psikologi seseorang dalam tubuh yang berbeda. Rasa penasaran pun makin menjadi ketika permainan ini diulang hingga ronde berikut. Sisi ketegangan meningkat ketika satu peristiwa tragis terjadi dan ditutup dengan satu kejutan besar. Rasanya, twistnya tak sulit untuk diantisipasi karena plot macam ini mustahil berakhir normal. Sepanjang durasi, plotnya mampu memberikan sensasi menonton yang unik hingga akhir. Satu hal yang mencuri perhatian adalah kemasan estetiknya. Sejak awal teknik editing cepat digunakan senada dengan teknik dan gaya aplikasi medsos yang begitu rancak dan dinamis. Ilustrasi musik pun beberapa kali menggunakan nomor klasik yang diaransemen dengan nuansa kekinian. Perpindahan adegan ke adegan pun disusun begitu lincah hingga kadang kita pun melewatkan siapa ada di tubuh siapa. Rupanya ini bukan menjadi pokok masalah bagi plotnya karena resolusi telah cukup memberikan penjelasan yang gamblang. Overall, kemasan estetiknya sejiwa dengan topik dan pesannya tentang generasi kekinian yang serba glamor dan insecure. It's What's Inside menampilkan premis skifi segar dan menggelitik dengan penampilan mengesankan para casting mudanya, serta mengusung isu kekinian. Film ini adalah sebuah capaian cukup langka di luar premisnya yang terasa absurd. Bagi orang generasi lama, seperti saya, kehidupan kini memang terasa absurd dan makin tak terkontrol dengan teknologi yang tiap saat berkembang demikian pesat. Film ini merefleksikan semua yang kini terjadi melalui narasi dan pesannya. Hiduplah menjadi diri sendiri dan menghargai apa yang kamu miliki. Rasanya, frase ini sulit dipahami generasi masa sekarang. Setelah sebelumnya hanya menggarap video musik dan film pendek, It's What's Inside karya penulis dan sutradara, Greg Jardin, tentu saja memiliki estetika murung yang secara halus terkait dengan permainan tukar tubuh yang di kehidupan nyata diakui menarik. Para karakter di film ini peduli dengan apa yang dapat dilakukannya dengan konsep itu dan bagaimana ia dapat berfungsi sebagai sesuatu yang berliku-liku dan membingungkan penonton daripada beroperasi sebagai sindiran tajam terhadap individu yang hambar, menjijikan, dan egois yang menyembunyikan dendam dan rahasia. Sangat bergantung pada hal yang tidak terduga, Netflix telah melarang ulasan untuk menggali terlalu dalam ke dalam cerita spesifik. Namun, dapat disebutkan bahwa pasangan muda Cyrus dan Shelby sedang dalam masalah seksual. Cyrus tampak terobsesi dengan pornografi dan masturbasi, dan anehnya tidak ingin berhubungan seks dengan pacarnya, bahkan ketika sang pacar menerima saran untuk membuat permainan di kamar tidur lebih menarik. Tentu saja, hal ini membuat Shelby frustrasi. Yang lebih memprihatinkan, kelompok teman mereka percaya Cyrus telah melamarnya, terutama karena mereka telah bersama begitu lama, sehingga hal itu benar-benar mengejutkan. Setiap kali didesak tentang hal itu, ia mengoceh tentang berbagai alasan.
Sebagian besar film berlangsung di dalam gedung sewaan bergaya gotik atmosferik pada reuni antara kelompok teman itu, merayakan Reuben yang akan menikahi Sophia. Kemudian lagi, semua orang di sini mirip sampai batas tertentu, berharap mereka menjadi orang lain atau meniduri orang lain. Termasuk Reuben yang ingin meniduri Maya, serta Cyrus yang terobsesi Nikki. Ini adalah film yang terus-menerus menekankan pesannya dalam dialog yang lugas, bahwa karakter-karakter ini hampir tidak tahu apapun tentang satu sama lain, sampai permainan itu mengakhiri rasa tidak aman, kecemburuan, dan masa lalu mereka yang tidak menyenangkan. Bahkan kemudian, mereka tetap asyik dengan tubuh masing-masing. Sehingga mereka terus-menerus kehilangan intinya atau menikmati keberadaan di dalam orang lain, karena alasan yang dangkal. Tidak apa-apa jika tidak ada karakter yang disukai, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Greg Jardin pada akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya, memilih untuk memainkan elemen yang secara moral dipertanyakan dengan cara yang aman dan tidak berlebihan, demi mendapatkan akhir yang menyenangkan bagi penonton, yang terasa seperti jalan keluar daripada berpegang pada prinsip bahwa mereka semua adalah orang-orang yang menyebalkan dan mengerikan. Film ini sangat membutuhkan klimaks yang gelap untuk menjatuhkan orang-orang ini, tetapi tidak berhasil dan bahkan secara tidak meyakinkan melepaskan salah satu dari mereka. Beberapa elemen dibuat-buat dan sangat konyol, yaitu bagaimana naskah mencoret dua orang teman, hal itu tidak berhasil sebagai sindiran.